Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-17 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa. Wirot ternganga keheranan melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Terasa lama tubuh itu mencapai tanah yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Guru, Angger Kamandanu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tubuhnya masih utuh, Guru. Tentu saja tidak apa-apa, Wirot. Nah, kau tentu heran, bukan? Mari kita tolong Kamandanu keluar dari semak belukar itu. Dan dari atas pucuk bambu. Boleh dikatakan setengah sadar, Paman Wirot. Antara sadar dan tidak. Saya sudah pasrah, sudah masa bodoh. Nah, disitulah letak rahasianya. Antara sadar dan tidak. Dalam bahasa orang-orang tua disebut lali eling powatesane. Nah, dalam keadaan seperti itu, tubuh manusia akan kehilangan bobotnya. Semakin orang itu menguasai ilmu seipi angin ini, semakin banyak kehilangan bobotnya. Maka tidak heran kalau ada orang berilmu tinggi mampu menyeberangi sungai ataupun masuk dalam kobaran api tanpa sedikit pun mempengaruhi keadaan tubuhnya. Nah,
Apa yang telah dialami Kamandanu merupakan bukti nyata dari apa yang telah kuajarkan ini. Nah, apakah sekarang kau masih meragukannya, Wirot? Tidak, Guru. Sekarang saya baru benar-benar meyakininya. Iya. Ya, di dalam dunia kependekaran, ilmu meringankan tubuh seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Setiap calon pendekar yang ingin menempuh pelajaran kanuragan tingkat tinggi, mau tidak mau harus melewati tahap ini. Apakah tidak ada cara lain selain tidur di atas pohon bambu, Paman? Ada. Tapi cara ini membutuhkan waktu yang agak lama. Wirot bisa menggunakan cara ini karena hati dan kepercayaannya masih setengah-setengah. Sekarang lihat apa yang ada di tanganku ini. Buah kelapa, Paman. Ya, buah kelapa. Nah, kau bisa mengganti alas tidurmu dengan buah kelapa, Wirot. Maksud Guru? Begini, ambillah buah kelapa seperti ini 7 biji, ya. Kemudian letakkan berjajar di tanah dan pergunakanlah untuk alas tidurmu setiap malam. Setiap malam? Ya. Sampai kapan, Guru? Sampai kau mengalami suatu keadaan seperti yang telah dialami Kamandanu baru saja tadi. Suatu keadaan antara sadar dan tidak. Baiklah. Saya akan mulai mencobanya, Guru. Iya. Lalu bagaimana dengan saya, Paman? Kau boleh meneruskan berlatih tidur di atas pucuk bambu, Kamandanu. Cara seperti ini cocok untukmu. Kau mempunyai keberanian dan tekad yang besar. Cara seperti yang dipakai Wirot boleh juga kau gunakan sekedar untuk melatih pintu kesadaranmu. Baik. Aku mengenal desa Kurawan ini seperti aku mengenal jari-jari tanganku sendiri, Kakang. Aku tahu, tak seorang pun orang desa ini yang mempunyai ilmu meringankan tubuh, kecuali kita berdua. Jadi kau mencurigai aku, Anggareksa? Aku hanya sekedar ingin tahu saja, Kakang. Kalau memang Kakang Ranubaya, aku ingin tahu, apa maksudmu mengunjungi rumahku di tengah malam buta? Aku memang tidak mempunyai alasan untuk berkunjung ke rumahmu. Aku sendiri sibuk, banyak yang harus kukerjakan. Ya, sudahlah. Kalau begitu, baiklah. Maafkan aku, Kakang. Barangkali memang bukan Kakang Ranubaya orangnya. Mungkin orang dari desa yang jauh. Anggareksa, sekarang ini kau sudah menjadi orang kaya dan ternama. Kukira adalah wajar kalau ada 1-2 orang bermaksud singgah di rumahmu tatkala kau sedang tidur. Nah, ini yang perlu kau ingat. Ya, terima kasih atas peringatanmu itu, Kakang. Wah, kalau begitu, Angger Kamandanu sudah maju dengan pesat. Sampai ayahanda sendiri tidak mampu menangkap. Kalau tidak hati-hati, aku bisa tertangkap, Paman Wirot. Karena ayah juga mempunyai ilmu meringankan tubuh. Ya, memang. Aji Seipi Angin bukanlah sembarang ilmu. Walaupun tidak jarang pendekar tingkat tinggi memilikinya. Dan jika seorang pendekar sudah menguasai Seipi Angin dengan sempurna, bulat tanpa cacat celanya, maka dia pun langsung menguasai aji Seipi Banyu dan Seipi Geni. Seipi Banyu dan Seipi Geni, Guru?
Dengan seipi banyu, seorang pendekar bisa berjalan di atas air. Sedangkan dengan seipi geni, membuat si pendekar tidak mempan termakan kobaran api yang menyala-nyala. Wah, luar biasa pendekar yang sudah menguasai ketiga macam ilmu itu, Guru. Iya. Menurut pengetahuanku, hanya ada 3 orang manusia yang mempunyai ketiga ilmu itu sekaligus. Pertama adalah Empu Sasi, guruku sendiri. Kedua adalah Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Dan ketiga adalah Empu Lunggah. Siapa Empu Lunggah itu, Paman? Kakak seperguruanku. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah tahu tempat tinggalnya. Dia juga seorang pembuat senjata pusaka. Dia murid paling disayang oleh guruku Empu Sasi. Dalam hal membuat senjata pusaka, dia di bawahku. Tapi dalam hal kanuragan, dia jauh berada di atasku. Paman Ranubaya, ayah seringkali mengatakan bahwa Paman Ranubaya adalah sahabatnya paling dekat. Apakah Paman juga saudara seperguruan dengan ayah? Apakah ayahmu tidak pernah menceritakannya? Tidak, Paman. Ayah tidak pernah menceritakannya. Iya. Ya, memang tak perlu hal itu diceritakan. Tak ada manfaatnya. Lebih baik kau sekarang menekuni ilmu yang akan kuajarkan berikut ini. Naga Puspa ini terdiri dari 11 jurus. Tiap-tiap jurus mempunyai titik serangan yang berbeda. Jadi seluruhnya ada 11 titik serangan yang dijadikan sasaran. Dahi, pelipis kiri kanan, mata kiri kanan, pangkal leher, dada, hulu hati, pusar, alat kelamin, dan terakhir tengkuk. Nah, titik serangan yang paling berbahaya adalah dahi, pangkal leher, ulu hati, alat kelamin, dan tengkuk. Nah, 11 jurus itu merupakan serangan berantai dan harus dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika gagal mencapai salah satu titik serangan, maka serangan berikutnya bisa memilih titik serangan yang lain. Dalam hal mempertahankan diri pun, kau dapat menggunakan 11 jurus itu untuk menangkis serangan lawan, sambil ganti menyerang dengan memilih titik sasaran yang paling mudah dicapai. Nah, sekarang berdirilah. Aku akan memberimu contoh. Baik, Paman. Nah, buatlah kuda-kuda yang bagus untuk membuka serangan. Kau bisa menggunakan 12 jurus tahap pertama untuk memukul aku. Siap? Saya siap, Paman. Nah, sekarang pukullah aku semaumu. Ya, mulai. Hiat! Kamandanu, jangan sungkan-sungkan memukul aku. Ayo, mulai lagi. Iya, Paman. Tapi apa? Hah? Kau pikir karena aku sudah tua bangka begini, maka kau merasa mampu menandingi kelincahanku? Ayo, pukul aku. Lebih cepat, lebih baik. Ayo. Baik, Paman. Tapi sebelumnya, saya minta maaf. Bagus. Sekarang periksalah tubuhmu. Ada berapa titik serangan yang telah kutandai dengan baik oleh jari-jari tanganku ini? Ayo. Dada saya terasa pegal, Paman. 1. Dadamu sudah terkena serangan. Perutku Ya. terasa agak mual, Paman. Itu berarti pusarmu sudah terkena. 2. Mengapa kau tiba-tiba jongkok di depanku?
Apa yang terasa sakit, Kamandanu? Kenapa? Maaf, Paman. Apa? Anu. Tiga. Alat kelaminmu pun menjadi korban jari-jari tanganku yang nakal ini. Masih ada lagi? Sepertinya saya agak susah untuk bernapas dan berbicara, Paman. Nah. Ini ada yang menyekat di pangkal leher saya, Paman. 4. Pangkal lehermu pun ternyata tidak bisa lolos dari gebrakan 11 jurus ini tadi. Baiklah. Kau istirahat dulu sejenak supaya sakitmu berkurang. Dan nanti kita teruskan lagi. Baik, Paman. Di mana pamanmu, Wirot? Sepertinya sudah tidur di bawah sana, Paman. Iya. Baiklah, mari kita teruskan. Sekarang ganti giliranmu, Kamandanu. Berdirilah. Baik, Paman. Pergunakanlah seipi anginmu untuk menangkis serangan-seranganku ini. Baik, Paman. Saya siap. Bagus. Awas mata kirimu. Pusar. Bagus. Dada. Pangkal leher. Alat kelamin. Dada. Pusar. Pelipis kiri. Dahi. Pelipis kanan. Demikianlah, dalam ruangan goa yang tidak seberapa luasnya itu, Empu Ranubaya terus melatih Arya Kamandanu 11 jurus tahap kedua. Dengan tekun dan ulet, Arya Kamandanu mengikuti latihan. Maka setelah 7 hari lamanya berlatih, Iya. Berhenti. Berhenti dulu, Kamandanu. Mengapa? Berhenti, Paman. Jangan sombong, ya. Kau masih muda. Tentu saja tenagamu masih besar. Cadangan napasmu masih panjang. Sekarang kau bersiap lagi, Kamandanu, ya. Kita akan lanjutkan latihan ini sambil menguji kecepatan dan ketepatan gerakanmu. Kau pasti masih ingat benda ini, bukan? Itu batu nirmala. Iya. Paman telah mencuri batu itu dari tangan saya beberapa waktu yang lalu. Dulu aku pernah berkata bahwa tak seorang pun memperoleh hasil memuaskan tanpa lebih dulu bermandikan keringat. Kau masih ingat? Ingat, Paman. Nah, sekarang peraslah keringatmu, Kamandanu. Kuraslah peluh yang ada di tubuhmu untuk dapat merebut batu nirmala ini dari tanganku. Baik, Paman. Tunggu. Kalau kau merebut batu nirmala ini dengan gerakan seperti itu, sampai tengah hari besok pun dia akan tetap di tanganku. Maksud Paman? Lebih gesit, lebih sigap dan lebih bersemangat. Ya, ayo mulai lagi. Baik, Paman. sekarang Kamandanu berusaha menyerang lebih gencar dengan menggunakan aji seipi anginnya. Sementara Empu Ranubaya dengan pengalamannya berusaha mempertahankan benda tersebut. Suasana dalam gua menjadi sangat gaduh. Tapi apa yang terlihat tidak begitu jelas. Hanya sosok-sosok manusia yang bergerak dengan cepat sekali.
seperti dua setan yang berebut makanan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Untuk merebut batu nirmala dari tangan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali dia hampir saja menyambar benda itu. Tapi Empu Ranubaya dengan lincah selalu dapat menepiskannya. Bagaimana, Kamandanu? Mengapa berhenti? Rasanya masih sulit untuk mengungguli gerakan Paman Ranubaya. Tentu saja. Bagaimana kau bisa merebut batu nirmala ini kalau gerakanmu seperti babi hutan? Cepat tapi tidak terkendali. Seringkali kau mati langkah akibat kecepatanmu sendiri.
Baiklah, sekarang mulailah lagi, ya. Cepat, tetapi tetap tenang dan yakin bahwa kau akan berhasil. Bagaimana? Baik, Paman. Kembali Arya Kamandanu menyerang Puranubaya. Sekarang dia berusaha tetap mengendalikan gerakannya yang cepat bagaikan kitirang. Aneh sekali. Dia merasa kuat dan cadangan tenaganya menjadi berlipat ganda. Lompatannya menjadi ringan sekali. Tangan dan kakinya menjadi hidup seperti punya mata. Sekarang Empu Ranubaya nampak kewalahan. Suatu ketika, orang tua itu agak lengah. Pada saat itu, bagaikan seekor burung elang menyambar mangsanya. Tangan kiri Arya Kamandanu menyulur ke depan dan... Kena! Aku berhasil, Paman! Saya berhasil, Paman. Saya berhasil. Lihat, batu nirmala ini sudah berada di tangan saya. Iya. Kau memang berhasil, Kamandanu. Kau sudah berhasil menyerap 11 jurus tahap kedua. Ilmu naga puspa ini. Ada apa, Paman Ranubaya? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya agak lelah. Mari kita istirahat bareng sejenak, Kamandanu. Aku merasa puas karena kau sudah mampu menyerap apa yang kuajarkan, Kamandanu. 11 jurus tahap kedua ilmu pukulan naga puspa ini sebenarnya membutuhkan waktu paling sedikit 100 hari untuk menguasainya. Tapi Angger Kamandanu, kalau tidak salah hanya membutuhkan 35 hari, Guru. Ya. Ini berarti Angger Kamandanu benar-benar berbakat besar dalam ilmu kanuragan. Iya. Paman Wirot jangan terlalu memuji. Aku takut nanti menjadi sombong. Iya, betul. Kesombongan akan membawa kemunduran, bukan kemajuan. Nah, kau harus berhati-hati sekali agar jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan, ketamakan, keangkuhan. Karena semua itu merupakan penyakit berbahaya bagi para pendekar di segala zaman. Saya akan selalu ingat pesan Paman Ranubaya. Iya, bagus. Dan lagi, apa yang sudah berhasil kau kuasai ini belum seberapa banyak sebenarnya, Kamandanu. Jumlahnya sudah cukup. Tapi takaran yang kau miliki perlu terus-menerus ditambah dengan latihan-latihan keras. Pukulan 12 jurus tahap pertama perlu kau matangkan lagi untuk memperkuat tubuhmu. Lalu kemampuan meringankan tubuh dengan aji seipi angin juga perlu kau latih lagi dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, pukulan 11 jurus tahap kedua tidak boleh kau telantarkan begitu saja. Nah, tekunlah berlatih setiap hari. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma. Kalau kau menuruti kata-kataku ini, aku yakin dalam 1-2 tahun lagi kau akan menjadi pendekar yang diperhitungkan di Singasari. Sebab memang demikianlah hukumnya suatu ilmu. Ilmu kelakone kanthi laku. Ilmu tanpa latihan, betapapun tingginya, akhirnya akan sia-sia. Arya Kamandanu masih terus datang ke goa untuk berlatih bersama Wirot. Di samping itu, dia pun dengan tekun berlatih sendiri di tempat lain, tempat yang sepi, atau kadangkala di halaman rumahnya sendiri. Tapi semua itu dia lakukan dengan diam-diam. Suatu ketika, Arya Kamandanu pergi ke tepi padang ilalang tanpa kuda yang biasanya ditungganginya. Mendadak di tengah jalan,
ada seorang pemuda menghadang langkahnya. Pemuda itu tak lain adalah Dangdi, duduk di atas punggung kudanya sambil berkacak pinggang. Haha, Kamandanu. Apa sekarang kau sudah menjadi seorang gembel pengelana? Mana kudamu? Kebetulan aku sedang menyukai perjalanan dengan kaki, Dangdi. Minggirlah, aku mau lewat. Kasihan sekali kau kawan. Narirati sudah terlepas dari tangan. Sekarang rupanya kau pun tidak dipercaya lagi menunggang kuda oleh ayahmu. Dangdi, jangan membuat keributan lagi denganku. Kau kira aku sudah cukup puas setelah membuatmu babak belur dulu? Tidak, Kamandanu. Sampai kapanpun Dangdi tetap bermusuhan dengan Arya Kamandanu. Rupanya kau orang yang senang adanya keributan. Tapi sayang sekali, aku tak sudi melayanimu. Minggirlah, aku mau lewat. Lewat saja kalau kau mau lewat. Arya Kamandanu baru saja akan melangkah di jalan yang sempit itu, ketika mendadak kuda Dangdi memutar tubuhnya. Dangdi, kau jangan membuat gara-gara denganku. Aku ada pekerjaan yang harus kuselesaikan di rumah. Pekerjaan apa? Paling-paling mengintip kakakmu yang bermesraan dengan istrinya, Narirati. Dangdi, kau tak akan bisa memancingku untuk membuat keributan lagi. Kalau kau tak mau meminggirkan kudamu, baiklah, aku mengambil jalan lain saja. Hei, Kamandanu, tunggu. Kau pengecut. Kau penakut seperti tikus. Mengapa dia tidak mau melayani aku? Pasti luka-lukanya belum sembuh benar. Nah, ini kesempatan bagus untuk melampiaskan rasa dendamku padanya. Iya. Kemana orang itu? Kok tiba-tiba dia bisa menghilang? Rasanya tidak ada jalan lagi di sini. Di depan hanya ada jurang yang menganga lebar. Aneh sekali. Di mana Kamandanu? Dangdi terus menengok ke sana kemari, mencari Arya Kamandanu. Dia sama sekali tidak menduga bahwa orang yang dicarinya berada di bawahnya. Iya, dengan menggunakan aji sepi angin, Arya Kamandanu melekatkan tubuhnya di sebuah tumbuh-tumbuhan yang menjalar di tepi tebing yang curam sekali. Mana mungkin dia tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi. Jangan-jangan orang itu tadi hantu. Iya, bukankah tempat ini kata orang-orang angker? Jangan-jangan aku telah bertemu dengan hantu yang menyerupai Kamandanu. Hah? Oh, iya. Oh, rupanya Dangdi ketakutan sendiri. Buru-buru dia mengaburkan kudanya meninggalkan tempat ini. Aku tak akan melayani anak kepala desa itu. Aku harus mentaati nasihat Paman Ranubaya. Jurus naga puspa tidak boleh sembarangan kuperlihatkan pada orang lain. Masa aku berdusta pada kalian? Aku jelas bertemu dengan Kamandanu di sini. Dia bahkan sempat bersetegang denganku. Aku tidak percaya ada hantu berkeliaran di siang hari bolong. Iya, mungkin kau kurang teliti mencarinya, Dangdi. Aku terus mengejarnya ke arah sana. Dan mendadak dia lenyap begitu saja. Padahal tidak ada jalan lain. Hanya ada jurang di depan yang menganga lebar. Nah, sekarang kita cari saja ke tepi padang ilalang itu. Iya. Mungkin dia sekarang di sana. Lihat. Itu. Bukankah yang berjalan ke arah sini itu Kamandanu? Iya. Kebetulan sekali. Kita tidak usah jauh-jauh mencari ke tepi padang ilalang. Kita sikat saja beramai-ramai di tempat ini. Lihat. Dia memotong jalan ke arah kiri. Ayo kita kejar. Cepat Jaruju, Balabi. Kejar Isa. Ayo, terus. Ayo. Dangdi, Jaruju dan Balawi
terus memacu kudanya menguber Arya Kamandanu. Kuda mereka berlari bagaikan terbang di atas pohon-pohon semak. Ya, itu dia. Terus kejar. Dia lenyap lagi. Kurang ajar. Hei, aku melihat jelas dia berkelebat di balik pohon besar ini. Hah? Lihat. Dia berada di atas pohon. Wah, rupanya musuh besarmu keturunan monyet juga ini. Dia bisa naik pohon trembesi sampai ke puncuknya. Hei, Kamandanu. Ayo turunlah. Jangan membuat tontonan yang memuakkan ini. Turunlah kalau kau memang jantan. Benar-benar kurang ajar orang itu. Dia tidak memperdulikan kita. Hei, monyet buduk. Kalau kau tidak mau turun juga, aku akan memaksamu dengan anak panahku ini. Iya, betul Balawi. Ambil busur dan anak panahmu. Bidik saja kakinya biar dia jatuh seperti buah kelapa. Iya. Tapi bagaimana kalau sampai dia kelengar atau mati? Biar saja. Itu bukan salah kita. Baiklah kalau begitu. Balawi lalu mengambil busur dan anak panah yang terselip di punggung kudanya. Kamandanu, jangan salahkan kami kalau kau sampai terjatuh dari pohon dan cedera berat. Minggirlah Jaruju. Akan kubidik tepat di mata kakinya. Dia pasti akan terjatuh kalau sampai anak panahku ini menancap di mata kakinya. Balawi, kok dia diam saja? Barangkali anak panahnya meleset. Tidak mungkin. Anak panahku tidak pernah meleset. Kau tahu sendiri, burung terbang pun bisa kubidik dan terjatuh tanpa nyawa lagi. Balawi, coba kau bidik lagi, ayo. Baik. Kalian lihat dengan cermat. Mana bisa bidikanku meleset. Bagaimana bidikanmu, Balawi? Mengapa tidak seperti biasanya? Kurang ajar. Aku jadi penasaran. Balawi, kalau begitu bidik saja tubuhnya. Biar dia mampus sekalian. Iya, benar. Bidik saja tubuhnya. Pilih yang paling gampang. Dengan kesal Balawi kembali memungut anak panahnya, lalu membidik tepat ke sasaran. Tapi sudah 3 kali anak panah itu melesat dan mendesing. Namun tidak ada perubahan apapun. Orang itu masih tetap bergantung di atas pohon. Mampus kau. Sudahlah. Tidak ada gunanya membuang-buang anak panahmu. Percuma. Sekarang kita tunggu saja. Loh, maksudmu? Iya, kita tunggu di bawah pohon ini saja, Jaruju. Dia pasti akan lelah juga. Dan kalau sudah lelah, mau kemana lagi dia kalau tidak turun? Nah, pada saat itulah baru kita hantam dia sepuas-puasnya. Dangdi, Jaruju dan Balawi menunggu di bawah pohon dengan kesal. Sementara orang yang di atas pohon, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, masih juga belum bergeser dari tempatnya. 6 buah anak panah Balawi yang berhasil ditangkap, terselip di ketiaknya. Maka setelah matahari sudah semakin condong ke barat, nampak Dangdi semakin kesal dan gusar. Jangan-jangan orang yang di atas pohon itu hantu. Alah, tidak mungkin, Dangdi. Hantu takut berkeliaran di bawah sinar matahari. Jangan-jangan dia bukan orang, tapi orang-orangan. Dari tadi dia sama sekali tidak bergerak. Mengapa kita menjadi orang-orang yang bodoh? Ambil pedang kalian,
kita tebang saja pohon ini. Iya, benar. Kita tebang saja. Iya. Kalau memang dia manusia dan bukan orang-orangan, dia pasti akan mampus tertimpa pohon yang ditungganginya. Ayo, kita mulai. Ayo. Kau dari sebelah sana, Balawi. Iya. Aku dan Jaruju dari sebelah sini. Ayo. Baik. Ayo. 3 pemuda menguntur itu lalu secara bergantian menebas batang pohon. Sementara itu, matahari makin condong ke barat. Sinarnya mulai lemah menembus sela-sela pohon. Senja mulai meremang ketika pohon itu nampak bergerak-gerak. Dan sebentar kemudian, pohon itu pun roboh. Mana dia? Mana Kamandanu? Mana? Aneh sekali. Mestinya dia gepeng tertimpa batang pohon besar ini. Lihat, ini anak-anak panahku ada di sini. Mungkin sekarang kalian baru percaya apa yang kukatakan. Jelas, orang itu bukan Kamandanu. Mungkin dia benar-benar hantu yang mau menakut-nakuti kita. Memang aneh. Panahku tak ada yang hilang. Masih lengkap 6 buah. Tapi semuanya menancap di batang pohon. Yang jaraknya seperti diatur saja. Wah, pasti benar apa yang dikatakan Dangdi. Kita sedang berhadapan dengan makhluk halus yang suka menggoda manusia. Lalu, kalau begitu apa gunanya kita di sini? Ayo, Balawi, Jaruju, kita pergi saja. Ayo, cepat. Dangdi dan 2 orang temannya buru-buru mengambil kudanya masing-masing. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga sudah meninggalkan tempat itu. Ayo. Angger kelihatan kurus sekarang. Sepertinya Angger kurang tidur. Aku memang kurang istirahat, Bi. Siang hari aku harus melayani ayah membuat rencana tentang usaha beliau. Hanya waktu-waktu tertentu saja ayah tidak menyertakan aku dalam bekerja. Mungkin karena terlalu lelah, malamnya aku tak bisa tidur nyenyak. Apakah bukan karena sesuatu yang lain, Ger? Maksud Bibi? Ya, Bibi bisa memahami perasaan Angger Kamandanu. Sejak pesta perkawinan Angger Dwi Pangga dulu, Angger Kamandanu kelihatan murung, kelihatan gelisah. Tidak, Bi. Narirati sudah kurelakan menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Bahkan sekarang aku sudah menganggap kakak kandungmu sendiri. Dan kulihat mereka kelihatan sangat bahagia. Ya, begitulah suasana pengantin baru. Angger Dwi Pangga kelihatan sangat menyayangi Nini Rati. Tapi semalam mereka nampaknya bertengkar, Ger. Bertengkar? Nampaknya sedang ada persoalan di antara mereka. Biar saja, Bi. Itu urusan pribadi mereka. Aku tidak mau ikut campur. Oh iya, apakah ayah ada di ruang kerjanya, Bi? Ada, Ger. Sejak sore tadi, Ayahanda Hanggareksa belum keluar lagi dari ruang kerja beliau. Pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa. Tidak mau berterus terang kepadaku. Berarti kau tidak lagi menganggapku sebagai orang tuamu. Saya belum jelas duduk perkaranya, Ayah. Dwi Pangga tahu bahwa kau menyimpan batu nirmala pemberian istrinya, Narirati. Dwi Pangga, entah karena cemburu atau apa, marah-marah. Kemarin mereka bertengkar. Dwi Pangga mau mengambil batu nirmala itu, tapi Narirati menolak. Sampai sekarang mereka masih dalam suasana tidak enak. Kalau Kakang Dwi Pangga keberatan, saya akan mengembalikan batu nirmala itu pada Narirati, Ayah. Jadi benar, kau menyimpan batu nirmala itu? Benar, Ayah. Mana benda itu? Aku mau melihatnya. Kalau memang benda itu nantinya malah membuat keributan di rumah ini, lebih baik aku yang menyimpannya. Ayah boleh melihat batu nirmala itu. Inilah, tapi saya keberatan Ayah menyimpan benda ini. Apa sebabnya? Saya sudah berjanji pada Narirati akan menyimpan batu nirmala ini, Ayah. Kecuali dia sendiri yang menghendaki agar saya mengembalikannya. Kamandanu, ada hubungan apa kau sebenarnya dengan istri kakakmu itu? Sekarang saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Narirati. Kecuali bahwa dia sudah menjadi kakak ipar saya. Tapi dulu kau pernah ada hubungan dengannya? Saya tak mau mengungkit-ungkit yang dulu-dulu, Ayah. Maaf. Kalau Ayah memaksa saya membicarakan masalah ini, saya keberatan sekali. Iya. Aku tahu. Aku tahu sekarang. Baiklah. Kamandanu. Iya, Ayah. Kau harus bisa melupakan Narirati.
Sekarang dia sudah resmi menjadi istri kakakmu. Kau tidak boleh mengganggu ketenangan dan kebahagiaan mereka. Saya tidak pernah mengganggu mereka, Ayah. Bahkan saya akan ikut merasa bahagia kalau Narirati bahagia menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Kamandanu, sekarang kaulah anakku satu-satunya yang bisa kuharapkan. Kau harus bisa mewarisi apa yang kumiliki sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Aku tak ingin apa yang sudah kucapai ini akhirnya hancur direbut orang lain. Sekarang aku sudah sepenuhnya menjadi istrimu. Tentu saja seorang istri hanya akan mencintai suaminya. Lalu apa alasanmu untuk tidak merasa kerasan tinggal di Kurawan? Aku ingin melahirkan di Manguntur seperti dulu ibuku melahirkan aku. Aku juga ingin membuat ayahku yang sudah semakin tua itu bahagia. Aku juga berhak membuat ayahku bahagia. Di sini ayah masih mempunyai Kakang Kamandanu dan Bibi Rongkot yang setia. Tapi ayahku, dia hanya tinggal sendirian di Manguntur. Tentu dia merasa sangat kesepian. Tentu dia akan sangat bangga dan bahagia kalau kita tinggal bersamanya. Kita bisa bertani di Manguntur karena ayahku mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, Kakang. Iya, baiklah. Aku mau tinggal di Manguntur, tapi dengan syarat. Syarat apa, Kakang? Batu Nirmala itu harus kau minta kembali dari Adi Kamandanu. Kau keterlaluan sekali, Kakang. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak berperasaan. Batu Nirmala itu sudah kuberikan. Bagaimana aku harus memintanya kembali? Kau masih ingin dikenang oleh Kamandanu. Itulah yang aku tidak senang. Kebahagiaanku merasa terganggu. Kakang Dwi Pangga, janganlah terlalu serakah begitu. Aku tidak rela melihat suamiku menjadi orang yang serakah. Kau sudah memiliki apa yang kumiliki selama ini sebagai seorang wanita. Dan kau akan memilikinya selamanya. Tapi mengapa kau masih juga meributkan Batu Nirmala? Jadi kau masih mempertahankan hubungan batinmu dengan Kamandanu? Kakang Dwi Pangga. Kau terlalu cemburu. Cemburu yang tidak pada tempatnya. Sudahlah Narirati. Itulah persyaratan yang kuajukan padamu. Besok pun aku bersedia pindah ke Manguntur. Asal Batu Nirmala itu kau minta dari Adi Kamandanu. Dan kau berikan padaku. Baiklah Kakang Dwi Pangga. Kalau memang begitu keinginanmu, aku akan memintanya kembali Batu Nirmala itu. Kau bisa memahami perasaanku, Kakang Kamandanu. Mengapa tidak, Narirati? Sudahlah. Aku tak ingin melihat kebahagiaan kalian tercemar oleh Batu Nirmala ini. Bawalah kembali benda ini. Seharusnya aku tidak melakukannya. Aku sudah memberikannya padamu, Kakang. Tapi... Rati, aku sudah berjanji dalam hati. Aku tidak akan memberikan pada siapapun Batu Nirmala ini. Kecuali kau yang memintanya kembali. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak bisa membuat Kakang Dwi Pangga mengerti persoalan ini. Dia tetap menginginkan Batu Nirmala itu. Maafkan aku, Kakang. Kau tidak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Sungguh mulia hatimu, Kakang. Aku malu sekali. Aku benar-benar merasa malu. Rati, tak ada satupun yang dilakukan oleh manusia ini sempurna adanya. Karena itu tak perlu kau menyesalinya. Sekarang kau sudah menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Nah, kuharap kau menjadi istri yang baik, dan kalian berdua bisa terus hidup berdampingan selamanya. Sungguh, aku akan merasa bahagia jika kalian berdua bahagia. Nah, terimalah Batu Nirmala ini kembali, Rati. Terima kasih, Kakang. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini.
Kukira lebih tepat kalau Kakang Dwi Pangga yang menyimpan batu nirmala itu. Baiklah, Rati. Tak baik kita lama-lama berbicara seperti ini. Nanti kalau Kakang Dwi... Maka sehari kemudian, setelah memperoleh izin dari Empu Hanggareksa dan mendapat nasihat-nasihat seperlunya, maka Arya Dwi Pangga memboyong istrinya ke desa Manguntur. Arya Kamandanu ditugaskan ayahnya mengawal perjalanan mereka. Kereta kuda yang ditumpangi Arya Dwi Pangga dan Narirati berjalan menyusuri jalan desa yang amat indah pemandangannya. Gunung-gunung membiru di kejauhan seperti melambai ke arah mereka. Sementara itu, Arya Kamandanu terus mengawal dengan mengendarai seekor kuda perkasa berwarna coklat tua. Tak lama kemudian, perjalanan mereka sampai di tepi padang ilalang. Berdesir hati Arya Kamandanu begitu melihat pemandangan di sekitarnya. Tempat ini, tempat padang ilalang ini, aku tak akan pernah bisa melupakan tempat ini. Semua begitu cepat berlalu, dan apa yang sudah berlalu tak mungkin bisa kuraih lagi. Betapa indahnya kenangan masa lalu. Tapi kenangan akan lenyap bersama debu sang waktu. Dan hari-hari besok masih belum menentu. Hari-hari sekarang inilah sesungguhnya milikku. Maka aku tak boleh menyia-nyiakannya. Sementara itu di dalam kereta kuda yang terus menggelinding di atas jalanan berbatu, Narirati kelihatan gelisah. Walaupun dia berusaha menyembunyikan perasaan itu dari suaminya. Kakang Kamandanu, tentu hatinya hancur sekali. Kasihan kau, Kakang. Tapi aku yakin kau kelak akan menemukan seorang gadis yang sesuai untukmu. Seorang gadis yang manis, yang setia, yang mencintaimu untuk selamanya. Aku akan selalu berdoa, dan mudah-mudahan para dewa di atas langit mengabulkan doaku ini. Rati? Iya, Kakang. Bagaimana perasaanmu? Kau bahagia dalam perjalanan ke Manguntur ini? Bagaimana aku tidak bahagia, Kakang? Tidak lama lagi, aku akan segera menjadi ibu dari anakmu. Rati, aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dari anak-anak yang kau lahirkan nanti. Kakang, aku bahagia sekali. Bahagia sekali. Siapa mereka itu, Kamandanu? Mengapa mereka menghadang perjalanan kita? Kakang Dwi Pangga tidak usah turun dari kereta. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Bukankah mereka itu Dangdi? Siapa dua orang temannya itu? Kalian berdua diam saja dalam kereta. Agaknya mereka bermaksud membuat gara-gara lagi denganku. Hei, Kamandanu. Bukankah yang berada dalam kereta itu pasangan pengantin baru? Iya, Dangdi. Mereka adalah pengantin baru. Kakakku Arya Dwi Pangga dan istrinya Narirati. Kasihan sekali kau, Kamandanu. Mengapa sekarang pangkatmu semakin melorot? Mestinya kau yang berada dalam kereta itu. Tapi rupanya kau harus cukup puas menjadi pengawal pribadi kakakmu itu. Dangdi, kami sedang dalam perjalanan ke Manguntur. Kuharap kau tidak mengganggu perjalanan kami ini. Siapa yang mengganggu kalian? Siapa?
Kalau kalian mau lewat, ya silakan saja lewat. Mana bisa kami lewat kalau kalian bertiga menghadang di jalan begitu? Kalau memang kalian tidak bisa, ya mau bagaimana? Kembali saja ke Kurawan atau carilah jalan lain. Jadi kalian bertiga tidak mau memberi kami jalan untuk lewat? Hei, Kamandanu, jangan mencoba mengancam kami. Ayo turun kau dari kudamu. Ayo, turun Kamandanu. Kalau kau bisa mengalahkan kami bertiga, barulah kami akan memberi jalan pada kalian. Baiklah. Kalau memang itu kemauanmu, aku akan turun. Bagus. Tapi aku masih meragukan keberanianmu, Kamandanu. Jangan-jangan hanya untuk mencari muka di depan pengantin wanita. Sebenarnya aku sudah muak melihat kelakuanmu ini, Dangdi. Dan selama ini aku masih mencoba bersabar. Tapi karena kali ini aku ditugaskan mengawal saudara tuaku ke Manguntur, maka tak ada pilihan lain kecuali melayani kesombonganmu. Jangan banyak mulut kau. Jaruju, Balawi, ayo, kalian jangan diam saja. Kita bikin sekali lagi babak belur orang ini, baru aku merasa puas. Ayo. Dangdi, Jaruju, dan Balawi secara serentak menyerang Arya Kamandanu melayaninya dengan tenang. Semula dia hanya bertahan dengan menepis, menghindar, ataupun melompat kiri kanan. Tapi karena serangan itu datang terus-menerus, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa mengeluarkan pukulan 12 jurus tahap pertama, ilmu naga puspa pemberian Empu Ranubaya. Pada gebrakan pertama, Dangdi menjadi korban tendangan pada pelipis kirinya. Gebrakan kedua, Balawi terpaksa meraung kesakitan sambil mendekap alat kelaminnya. Dan giliran Jaruju ialah gebrakan ketiga. Jaruju agaknya mempunyai kemampuan lebih tinggi dibanding Balawi temannya. Jaruju, kalau kau masih nekat menyerang, kau akan bernasib sama dengan dua orang temanmu itu. Hai, jangan sombong kamu, Kamandanu. Ayo, bangunlah. Kalau kalian masih mempunyai nyali untuk bertempur, ayo. Oh, tidak, Kamandanu. Kami menyerah kalah. Aduh. Kau Jaruju, bagaimana? Masih mau mencoba lagi? Tidak, aduh. Dan kau Balawi? Ya. Kalau masih penasaran, aku pun tidak keberatan melayanimu satu jurus lagi. Jangan, cukup Kamandanu. Kalau demikian, cepat pergi dari sini. Dan ingat, terutama kau Dangdi, jangan lagi mencoba membuka persoalan lagi denganku. Dan jangan mengganggu Narirati, karena sekarang dia sudah menjadi istri saudara tuaku. Kalau kau sampai berani mengganggu ketentraman mereka, kau pasti berhadapan dengan Arya Kamandanu. Bagaimana Kamandanu? Kakang tidak usah khawatir. Mereka tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Kakang tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Rati. Marilah kita lanjutkan perjalanan ini. Manguntur sudah tidak terlalu jauh dari sini. Bagaimanapun juga dia lebih ahli. Dan inilah yang membuatku tidak senang. Suatu ketika Kakang Ranubaya bisa menjadi batu sandungan di tengah jalan. Orang tua itu sangat kokoh pendiriannya. Sudah berapa kali ku coba untuk menariknya kerjasama. Dia tetap tidak bersedia. Kurang ajar dia. Dia merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Tapi aku tidak akan kehabisan cara. Kalau dengan cara yang halus tidak berhasil, aku bisa menggunakan cara yang lebih kasar. Bahkan aku bisa menggunakan cara yang paling kasar.
Kaukah itu Kamandanu? Iya, ya. Bagaimana? Sudah kau antar kakakmu sampai Manguntur? Sudah, Ayah. Bagus. Sekarang kau istirahat. Dan besok kau harus menjaga rumah bersama Nyi Rongkot. Aku mau pergi barang 2-3 hari. Kemana, Ayah? Ke Singapura. Arya Kamandanu dapat meraba apa yang terjadi di balik wajah ayahnya. Tidak seperti hari-hari biasanya. Nampak sekali ayahnya tengah mempunyai persoalan yang berat. Tapi Arya Kamandanu tidak berani menanyakan pada ayahnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Empu Hanggareksa? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-20 ini, didukung oleh para pemain
Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Rusli sebagai Rangga Lawe, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Sudipianto sebagai Pelayan, Iwan sebagai Prana Raja, Beni sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Nusri pembawa cerita. Arya Kamandanu menemui ayahnya di ruangan kerjanya. Arya Kamandanu melihat kabut persoalan mengembang di permukaan wajah ayahnya. Namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Kau besok harus menjaga rumah, Kamandanu. Aku mau pergi barang sehari 2 hari. Kemana, Ayah? Ke Singasari. Selama aku pergi, kau harus lebih berhati-hati. Terutama sekali kau harus menjaga dan mengawasi tempat menyimpan senjata pesanan. Baik, Ayah. Saya tidak akan kemana-mana. Kamandanu. Sekarang kakakmu sudah hidup sendiri bersama istrinya. Tinggal kau yang kuharapkan bisa membantu usahaku ini. Kulihat kau sudah mengantuk dan lelah sekali. Tidurlah, biarkan aku sendiri di ruangan ini. Hatinya. Karena tak bisa tidur lagi, Arya Kamandanu beranjak meninggalkan kamarnya. Sebentar kemudian, dia sudah berada di ambang pintu ruang kerja ayahnya. Selama berpuluh tahun ayah terbenam di ruangan ini. Usianya habis untuk membuat senjata-senjata pusaka pesanan pemerintah Singasari. Ayah memang pekerja yang ulet. Dia tekun dan selalu bersungguh-sungguh. Tapi nampaknya dia tidak begitu cocok dengan Paman Ranubaya. Ada selembar daun rontal. Sepertinya tulisan ayah. Ampun Sri Baginda. Hamba mohon Sri Baginda sudi membaca laporan hamba dan selanjutnya mengambil tindakan yang tegas demi tegaknya wibawa pemerintah Singasari. Selama ini hamba telah dipercaya sebagai pembuat senjata pusaka untuk perlengkapan tentara Singasari. Di samping hamba juga dipercaya mengelola senjata pusaka di ruang penyimpanan senjata Istana Singasari. Hamba telah berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Namun sekarang ini hamba mempunyai kesulitan yang bisa menghambat tugas-tugas yang dipercayakan pada hamba. Di desa hamba, Kurawan, ada seorang pu yang bernama Ranubaya. Dia pun sebenarnya ahli dalam pembuatan senjata pusaka. Hamba telah berulang kali mengajak kerjasama, namun dia selalu menolak. Malah akhir-akhir ini dia berani menghina pemerintah Singasari, bahkan menghina Sri Baginda Kertanegara sendiri. Untuk itu hamba mohon Sri Baginda menindak orang tersebut. Sebab kalau dibiarkan, hamba khawatir di kelak kemudian hari bisa merongrong kewibawaan Sri Baginda. Surat ini berbahaya sekali. Paman Ranubaya bisa dihukum mati kalau sampai terbukti menghina Prabu Kertanegara. Tapi mengapa ayah sampai hati melaporkannya? Apakah ada suatu sebab yang membuat mereka bermusuhan sampai begini? Aku jadi serba salah. Aku tidak tahu harus memihak pada siapa. Paman Ranubaya sangat baik menurut penilaianku. Aku tak habis pikir. Mengapa ayah membencinya dan menganggapnya sebagai orang yang harus disingkirkan? Apakah ayah takut suatu ketika Paman Ranubaya menjadi saingan berat dalam pembuatan senjata pusaka? Aku tidak mau ikut campur. Tapi kalau memang keadaan mendesak,
Birongkot, Iya, Angger. Bibi tahu kemana ayah pergi semalam? Katanya beliau pergi ke rumah salah seorang sahabatnya. Begitu. Entah sahabat yang mana, Bibi tidak tahu, Angger. Lama dia perginya, Bi? Barangkali tidak terlalu lama, Angger. Sepertinya Bibi hanya terlelap sebentar. Bibi terbangun dan mendengar ayahanda menuntun kuda ke kandangnya. Setelah itu Bibi mendengar suara pintu ruang kerja beliau terbuka. Mungkin beliau langsung tidur di ruang kerja. Karena Bibi tidak mendengar apa-apa lagi sampai menjelang pagi. Mau kemana, Angger? Menemui ayahanda, Bi. Ayahanda sudah berangkat. Beliau hanya berpesan agar Angger Kamandanu membawanya menghadap Sang Prabu di Paseban Agung. Aku sudah membaca dengan seksama laporan yang ditulis Paman Hanggareksa. Apakah laporan ini bisa kupercaya? Ampun, Gusti Prabu. Laporan itu hamba tulis berdasarkan kenyataan yang ada, Gusti. Tak ada perlunya hamba memfitnah seorang kawan. Sebagai seorang kawan baik, hamba justru ingin merangkul dan mengajak dia untuk kerjasama mengabdi pada pemerintah Singasari. Tapi, ya, begitulah. Empu Ranubaya orangnya keras, Gusti. Hatinya sudah membeku. Hamba tak sanggup mencairkan pendiriannya yang sudah membeku seperti sebongkah es itu. Paman katakan, Empu Ranubaya telah menghina pemerintah Singasari. Dan bahkan telah berani menghina aku. Apa yang sudah dikatakannya? Ampun, Gusti. Hamba tidak sanggup mengulangi perkataannya di depan para hadirin yang berkumpul di Balai Paseban Agung ini. Karena hamba rasa perkataan itu sangat tidak pantas. Kalau hamba tidak boleh menyebut sebagai sangat kotor. Kurang ngajar benar si Ranubaya itu. Apa yang diandalkannya hingga ia berani menghina Kertanegara? Baiklah, Paman Hanggareksa. Aku memang tidak akan tinggal diam. Dan jelas aku akan mengambil tindakan yang tegas. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Berangkatlah ke Kurawan. Bawalah serta 20 orang prajurit. Kau kuperintahkan untuk menasihati orang yang bernama Empu Ranubaya. Iya, Gusti Prabu. Kalau dia tidak mau kau nasihati dan tidak mau mencabut kata-katanya yang telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina pribadi Kertanegara, tangkaplah orang itu. Kalau dia melawan, kuperintahkan agar kau membunuhnya. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Lalu kapan hamba harus berangkat? Sekarang juga. Dan kau bisa menggunakan Paman Hanggareksa sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti. Perintah Gusti Prabu, hamba junjung tinggi. Ranggalawe adalah seorang kepala pasukan yang membawahi 200 orang prajurit. Dia adalah putra Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Widya telah dilorot kedudukannya sebagai demung dan sekarang menjadi seorang adipati di Sumenep. Hari itu juga, begitu keluar dari Paseban Agung Istana Singasari, Ranggalawe langsung mengumpulkan orang-orangnya. Ikut dalam rombongan itu Prana Raja, Jarawaha dan Ganggadara. Maka demikianlah, rombongan yang terdiri dari 25 orang itu pun berangkat ke Kurawan. Debu-debu berterbangan di jalan-jalan ketika kuda-kuda mereka melewati pusat kota Singasari. Rombongan berkuda terus bergerak meninggalkan perbatasan kota Singasari.
Dengan mengendarai kuda hitam yang bernama Nila Ambarawa, Rangga Lawe berada di paling depan barisan. Sementara di belakangnya Empu Hanggareksa yang berkuda berdampingan dengan Pranaraja. Di belakang mereka Jarawaha dan Ganggadara yang dengan tangkas mengendarai kudanya masing-masing, sambil sekali-sekali menengok ke 20 orang prajurit di belakangnya. Apa yang bisa saya bantu? Tuan berdua membutuhkan ruangan untuk istirahat malam ini? Ya? Bukan berdua. Kami prajurit Singasari. Kami semua ada 25 orang. Oh, jadi Tuan satu rombongan dengan prajurit-prajurit Singasari itu ya? Iya. Wah. Mana mungkin kami bisa menampung semuanya. Rumah penginapan ini kecil, Tuan. Hanya ada 15 ruangan. Itu pun ada 2 kamar yang tidak bisa ditempati karena membutuhkan perbaikan. Iya. Kami hanya membutuhkan 5 kamar saja, pelayan. Ya. Kau tidak usah pusing memikirkan di mana prajurit-prajurit itu akan tidur malam ini. Iya. Mereka bisa memasang tenda di halaman rumah penginapan ini. Iya, kalau begitu bisa, Tuan. Tentu saja bisa. Jadi hanya 5 ruangan yang harus kami siapkan. Oh, baik, Tuan. Pelayan! Bukan hanya mereka itu yang menjadi tamu di rumah penginapan ini, ya. Kami pun berhak untuk dilayani dengan baik. Ya, Tuan. Tuan berdua membutuhkan apa? Tambah lagi mangkok tuaku itu. Ayo. Jangan takut, kami tidak akan membayar pelayan. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Sabar. Akan saya ambilkan tuak buatan desa Apajek yang paling enak. Silakan menunggu sebentar, Tuan. Jangan terlalu lama. Kakang Jarang Bangkal. Ada apa? Kalau tidak salah, kita pernah bertemu dengan tuan-tuan itu. Iya. Aku ingat kita bertemu di desa Jasubungkal beberapa waktu yang lalu. Iya. Aku juga masih belum lupa siapa kalian berdua ini. Bukankah yang ini Jaran Bangkal? Ya. Mereka ini rupanya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Benar. Ingatan tuan-tuan berdua masih cukup baik. Apakah tuan-tuan kali ini juga mau ke Kurawan? Kalian tidak perlu tahu tujuan perjalanan kami. Oh iya. Tuan-tuan adalah prajurit. Kami lupa bahwa tuan-tuan sebagai prajurit tidak boleh berbicara sembarangan. Ini tuaknya, Tuan. Silakan minum. Tapi apa? Tapi maaf, Tuan. Jangan sampai mabok. Apa urusanmu? Mau mabok atau mau jungkir balik? Yang penting aku akan bayar tuakmu. Tahu? Bukan begitu, Tuan. Soalnya sekarang ini sedang ada banyak tamu. Lalu? Dan kebetulan mereka adalah prajurit-prajurit Singasari. Aku tidak peduli. Kami juga tamu di sini. Kami punya hak yang sama dengan mereka. Dan tidak ada peraturan minum tuak sampai mabuk di ruang penginapan manapun juga. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya... Jangan cerewet, pelayan. Sudah. Nanti kusumbat mulutmu dengan kepalan tanganku ini. Ayo. Kakang Jaran Bangkal. Ayah. Kita minum sepuas hati kita. Jangan hiraukan mereka itu. Ya. Prajurit Singasari mendirikan tenda darurat di halaman rumah penginapan desa Apajek. Sementara itu Pranaraja
Jarawaha, Ganggadara, Empu Hanggareksa, dan Rangga Lawe istirahat di ruangan tidur masing-masing. Pagi hari pun tiba. Empu Hanggareksa baru saja membersihkan badannya ketika mendadak. Tuan Hanggareksa. Ada apa, Tuan Pranaraja? Ada keributan di halaman ruang penginapan ini, Tuan. Segera saja berpakaian, Tuan. Saya akan melaporkan hal ini pada Gusti Ranggalawe. Minggir! Kalian semua minggir! Masukkan kembali senjata kalian ke dalam sarungnya. Kami berdua tidak membutuhkan bantuan prajurit. Kalau hanya untuk menghajar dua perampok tengik macam mereka ini. Dulu kami berdua pernah kalian kalahkan di desa Jasun Bungkal. Iya. Iya. Dan sekarang kalian akan kami ringkus. Dengar Adijaran Lejong. Mereka akan meringkus kita katanya. Apakah mereka ini tidak malu dilihat anak buahnya kalau sampai kita buat babak belur? Kurang ajar. Ya. Hentikan! Jarawaha, Ganggadara. Apa yang kalian lakukan, ha? Bukankah kalian Jarang Bangkal dan Jarang Lejong? Benar. Apakah Tuan bermaksud turun ke gelanggang juga? Jarang Bangkal. Dulu kau dan kawanmu itu pernah kuampuni. Mestinya kalian berdua sudah tidak mempunyai tangan lagi untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang baru. Tuan Pranaraja, sekarang kita tidak perlu mengampuninya lagi. Dua penjahat seperti mereka ini sudah sepantasnya diremukan tulang belulangnya. Sombong! Lakukanlah kalau memang kalian bisa. Jaran Lejong, kalau kalian tidak mau mengalah, kalian akan berhadapan dengan pemerintah Singasari. Tuan Pranaraja, baik sekarang, besok ataupun lusa, kami tidak sudi menyerah. Perkataanmu semakin tidak sopan saja. Hentikan! Hai, kau jangan bertindak atas nama pribadi sendiri, Jarawaha. Dua orang ini jelas mau menghina pemerintah Singasari. Karena itu, dia harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari. Ayo, kalian jangan hanya nonton saja. Tangkap dua orang ini. Ringkus mereka. Prajurit Singasari yang berjumlah 20 orang itu secara bergantian menyerang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kadangkala 5 orang prajurit menyergap serentak, kemudian dilanjutkan dengan 4 atau 5 orang prajurit lainnya. Tapi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong memang tangkas dan mempunyai kepandaian di atas rata-rata prajurit Singasari. Dengan pedang panjangnya mereka berusaha membendung serangan yang datang beruntun. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan dan langsung terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya dalam satu gebrakan saja, bayangan itu sudah berhasil membuat jungkir balik 2 orang prajurit Singasari. Hentikan! Mundur semua! Mundur! Ada yang ikut campur urusan ini. Siapa kau? Bayangan yang ternyata adalah seorang wanita berwajah cantik itu membalikkan tubuhnya dan tersenyum ke arah Pranaraja. Senyuman itu sangat manis, tapi mendadak berubah jadi sangat dingin dan menyeramkan. Wanita berparas cantik itu masih tertawa. Tawanya melengking tinggi. Dan bila terdengar pada malam hari bisa membangunkan bulu roma. Nah, pendengar sekalian, siapakah wanita itu? Dan bagaimana kelanjutan kisah ini?
Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.